posisi Indonesia akan naik ya ke posisi ketiga. Karena saya yakin Bahrain akan dikalahkan oleh Arab Saudi dan Australia kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Jepang. Dan Indonesia akan mengalahkan Cina. Dengan begitu, Indonesia dengan 6 poin akan berada di urutan ketiga di bawah Arab Saudi yang kemungkinan besar akan mendapatkan 7 poin di akhir bulan Oktober. Nah, halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, pertandingan antara Jepang versus Arab Saudi dimenangkan oleh Jepang ya dengan skor 2-0. Dengan hasil ini Jepang memimpin klasmen Grup C dengan poin sempurna 9 ya dari 3 pertandingan dan meraih 9 poin. Dan ini membuktikan kualitas Jepang di grup C ini ada di atas peserta-peserta lainnya. Dan hampir dipastikan Jepang akan menjadi juara grup ya. Karena dengan penampilan yang seperti ini, Jepang kemungkinan besar akan memenangkan beberapa pertandingan ke depan. Mungkin Jepang nanti akan melakukan rotasi ketika pertandingan atau Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Dan saya rasa nanti di bulan November pertandingan akan menjadi sangat sengit ya. Australia akan bertemu juga dengan Jepang, Indonesia ketemu sama Arab Saudi, dan Indonesia juga akan bertemu dengan Jepang. Dan ini pertandingan di grup C memasuki bulan November akan sangat sengit. Dan perebutan posisi 2 akan sangat seru ya. Dan apabila nanti di pertandingan matchday keempat Indonesia mampu mengalahkan Cina, peluang Indonesia untuk lolos sebagai runner-up juga masih sangat lebar. Dan mudah-mudahan nanti di matchday keempat Indonesia mampu mengalahkan Cina dan membuat Cina sesuai prediksi tersingkir dari persaingan memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Nah, sekarang ada 3 tim yang mempunyai nilai sama, yaitu Bahrain, Arab Saudi, dan Australia. Sedangkan Indonesia memiliki 3 poin. Dan ini membuktikan perebutan tempat kedua menjadi sangat-sangat ketat sekali di grup C. Nah, dengan begitu pertandingan keempat nanti sudah mulai menampakkan siapa yang ada di posisi kedua. Dan tapi tetap aja ya, pertandingan keempat belum bisa begitu menggambarkan siapa yang akan lolos sebagai runner-up. Karena saya rasa nanti di pertandingan di bulan November itu baru kelihatan, akhir November baru kelihatan siapa yang potensial akan sebagai runner-up. Walaupun itu belum pasti, tapi mempunyai potensi yang cukup besar nanti kelihatan di bulan November. Dan Indonesia mudah-mudahan di bulan November dapat paling tidak mengamankan 3 poin ya dari pertandingan antara Arab Saudi dan melawan Jepang. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa mengambil poin dari Arab Saudi karena kita sebagai tuan rumah nanti ya melawan Arab Saudi. Dan saat kemarin kita waktu di Arab Saudi kita mampu menahan imbang Arab Saudi. Nah, dengan begitu mudah-mudahan nanti Indonesia sudah mulai merangsek di posisi 2 klasmen ya kalau misalkan Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi. Dan tapi nanti kalau misalkan ya Indonesia match keempat mampu mengalahkan Bahrain, paling tidak posisi Indonesia akan naik ya ke posisi ketiga. Karena saya yakin Bahrain akan dikalahkan oleh Arab Saudi dan Australia kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Jepang. Dan Indonesia akan mengalahkan Cina. Dengan begitu Indonesia dengan 6 poin akan berada di urutan ketiga di bawah Arab Saudi yang kemungkinan besar akan mendapatkan 7 poin di akhir bulan Oktober. Nah, selanjutnya penentuan juga akan terjadi di bulan November karena Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Siapa yang memenangkan antara pertandingan ini, Indonesia versus Arab Saudi, itu akan merangsek naik ke posisi 2. Dan kemungkinan besar akan bisa ya bersaing di perebutan posisi 2. Ya kita lihat nanti pertandingannya ya antara Cina versus Indonesia. Mudah-mudahan kejadian seperti antara Indonesia versus Bahrain tidak terulang. Tidak ada campur tangan wasit yang merugikan salah satu tim. Kita juga tidak ingin menjadi pihak yang
merugikan tim lawan ya, karena kita ingin pertandingan itu menarik, bisa menjadi hiburan dan fair, adil buat kita semua. Dan Indonesia mudah-mudahan dapat mengalahkan Cina. Ya, seperti yang kita tahu, Cina memang kemarin saat melawan Australia membuat kejutan dengan mencetak gol lebih dulu. Namun Cina tidak bisa bermain penuh karena sisanya Cina kebobolan 3 gol. Ini membuktikan sebenarnya konsentrasi Cina di akhir-akhir sudah menurun. Mereka sudah kelelahan karena Cina kebanyakan dihuni oleh pemain-pemain yang sudah berumur. Seperti layaknya Bahrain ya, Bahrain juga sudah kebanyakan pemain-pemainnya sudah berumur. Kita lihat di awal-awal laga Bahrain begitu ngotot, begitu bisa mendominasi, tetapi memasuki akhir-akhir babak pertama sampai akhir babak kedua Bahrain sudah keteteran. Hanya saja Bahrain dibantu oleh wasit sehingga dia mampu menyamakan kedudukan. Apabila tidak ada bantuan dari wasit, sudah pasti ya Bahrain kalah karena di perpanjangan waktu 6 menit itu sampai ke 10 menit. Nah, padahal di waktu perpanjangan menit itu tidak ada kejadian yang harus ditambah perpanjangan waktu lebih lama. Kecuali di saat perpanjangan waktu ada pemain yang cedera dan membutuhkan perawatan yang lama, itu baru ditambah lebih lama. Kita lihat, sebenarnya berhentinya pertandingan lebih banyak di babak pertama. Di babak pertama banyak sekali kejadian Bahrain yang guling-guling ya, karena dia unggul ya, sedikit sentuhan guling-guling, sedikit sentuhan guling-guling. Dan di babak pertama juga ada kejadian cedera, benturan kepala antara Malik Rizaldi dan pemain dari Bahrain. Tetapi perpanjangan waktu cuma 7 menit. Di babak kedua tidak ada begitu banyak kejadian yang mengulur waktu, perpanjangan waktu 6 menit. Oke, itu nggak apa-apa, tetapi tidak ada di masa perpanjangan waktu kan tidak ada kejadian yang luar biasa, kejadian yang memakan waktu ya, tetapi masih diperpanjang sampai menit ke-10. Ini apa? Ini pertanyaan juga ya. Kecuali ada kejadian cedera atau apa yang mengulur waktu, barulah. Toh itu juga kalau misalkan cedera yang di perpanjangan waktu ya. Ini di perpanjangan waktu nggak ada, di kejadian normalnya nggak ada, perpanjangannya ditambah sampai 4 menit. Ya, itulah bantuan, salah satu bantuan dari wasit ya. Itu baru satu. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh wasit Ahmed Alkaf asal Oman ini kepada tim Bahrain ya. Ya udah, nasi sudah menjadi bubur ya, karena pertandingan tidak bisa dirubah. Hasil pertandingan tidak bisa dirubah setelah peluit panjang dibunyikan. Tetapi itu bisa menjadi evaluasi dari FIFA dan AFC supaya benar-benar memilih wasit yang akan memimpin pertandingan. Oke, sekian, terima kasih. Salam olahraga.